Halo semuanya, sekarang gue mau membacakan sebuah cerpen yang gue tulis sendiri dengan judul Titipan Bapak. Selamat mendengarkan. Baru pulang bang? Tanya Yandi setengah tersadar dengan menggisik matanya. Baru aja nyampe. Barusan mau bangunin, tapi kasihan. Jawab Damar seraya menggantungkan jaketnya di atas baju. Bapak udah minum obat hari ini? Tanya Damar kepada adiknya sambil menaruh makanan ke atas piring. Udah, tapi udah mau habis bang obatnya. Jawab Yandi. Ia masih belum beranjak dari kasurnya yang tergelar di tengah rumah. Sebetulnya, Yandi punya kamar sendiri. Hanya saja ia memilih tidur di tengah rumah agar memudahkannya melayani ayahnya yang sakit. Pak Latif, nama ayah mereka berdua itu. Seorang pensiunan tentara yang sudah hampir 4 tahun lamanya Pak Latif sakit. Ia mengidap penyakit paru-paru yang sudah kronis, yang mengharuskannya bergantung dengan obat-obatan. Pak Latif adalah orang yang bersahaja dan sederhana. Meskipun dulunya ia seorang anggota tentara, namun pangkatnya hanya sebagai prajurit biasa, yang tentunya gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah sebabnya kenapa Pak Latif harus bertani di ladang. Ya, untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Awalnya Pak Latif memiliki lahan yang lumayan luas. Hasil yang didapat cukup lumayan, terbukti dengan ia memiliki rumah yang layak. Namun lahan yang menjadi salah satu harta berharganya harus rela berpindah tangan kepada juragan tanah di kampungnya. Karena sang istri sakit-sakitan. Dari mulai lahan, warung, bahkan perabotan rumah tangga pun nyaris tak berbekas. Semuanya habis dijual untuk biaya berobat sang istri. Sampai akhirnya, istrinya meninggal tak tertolong lagi. Semua usaha yang dilakukan Pak Latif nampaknya tak cukup mampu memujuk Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Tuhan punya cara lain, memberikan ujian terhadap hambanya. Terkadang Pak Latif merasa Tuhan tidaklah adil. Semua yang ia punya Tuhan ambil kembali tanpa memberikan aba-aba. Namun karena Pak Latif adalah orang yang teramat tegar dan bijaksana, Pak Latif punya jawaban sendiri atas apa yang terjadi terhadapnya. Pak Latif bahkan tak pernah menampakkan dirinya menguraikan air mata berlebihan ketika istrinya meninggal. Ia tahu peran apa yang harus ia mainkan di hadapan kedua anak lelakinya, yaitu mencitrakan jiwa kesatria dengan elegan. Namun Damar dan Yandi sering menyaksikan Pak Latif menangis di halaman belakang rumah mereka dengan menatap foto sang istri ketika masih muda. Pak Latif duduk di atas kursi santainya dengan tubuh yang bergetar. Damar dan Yandi tak berani mengusiknya. Mereka hanya melihatnya dalam sepi, membiarkan ayahnya mengunjungi ruang rindunya terhadap istri tercinta. Dunia yang tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan oleh pasangan yang mereka sebut orang tua. Abang bawa martabak nih, makan gi gebru dingin, seru Damar kepada Yandi. Usia mereka berdua selisih 5 tahun. Damar saat ini berusia 24 tahun. Yandi berdiri dan kemudian duduk di atas kursi kayu. Duduk berhadap-hadapan dengan Damar kakaknya. Namun ia tidak langsung menyambar makanan itu. Tadi bapak nanyain abang lagi. Kenapa abang sering gak pulang? Abang ini kerja apa sih katanya? Tiba-tiba Yandi bertanya dengan tatapan yang lesu. Ia menyenderkan punggungnya ke kursi, merendahkan posisi duduknya dan lalu mulai menyalakan rokok. Terus kamu jawab apa? Tanya Damar dengan nada rendah. Ya aku bilang mungkin abang lagi benar-benar sibuk, jawab Yandi. Tatapannya masih lesu. Ya udah jawab gitu aja, kata Damar. Yandi menggelengkan kepalanya, terlihat kecewa dengan jawaban Damar yang sesederhana itu. Yandi berharap Damar bisa terbuka. Sebagai adik, ia ingin merasa dirinya punya peran di keluarga dan memiliki ruang yang sama untuk menentukan sikap apapun. Setelah itu,
Tidak ada obrolan apapun lagi. Senyap sekali, hingga suara detak jarum jam pun terasa sebuah dentuman yang memekakan telinga. Tak ada yang menyentuh makanan sedikit pun, sampai nyaris dingin menguap dengan kebisuan. Bahkan Damar sudah menghabiskan beberapa batang rokoknya. Itu makan, Dek. Gak enak loh kalau dingin. Seru Damar dengan melirik ke arah makanan. Ia tak berani menatap langsung mata Yandi yang menunggu keterbukaan Damar dengan penuh harap. Gak nafsu, jawab Yandi dengan singkat. Kamu kenapa, Dek? Gak enak badan? Tanya Damar. Kali ini ia memberanikan diri beradu pandang. Enggak, Bang. Lagi-lagi jawabannya singkat. Bang, aku mau kerja, sambung Yandi. Mendengar ucapan Yandi, Damar terlihat sedikit kaget. Ia mengurutkan dahinya, menatap dalam adiknya. Lalu ia minum air yang tersaji di gelas. Jangan, kamu harus kuliah, kata Damar. Kuliah? Uang dari mana, Abang? Buat makan aja susah. Sadar deh, Bang, kita udah gak kayak dulu lagi. Abang sendiri berhenti kuliah karena gak ada biaya kan? Abang kan... Omongannya terhenti oleh gebrakan meja. Yandi yang dari tadi terlihat congkak mendadak tertunduk. Gue bilang kuliah ya kuliah. Urusan duit itu urusan gua, bentak Damar dengan nada emosi. Aku punya hak untuk menentukan hidupku juga, Bang, seperti halnya Abang, kata Yandi dengan pelan. Ia takut jika melihat Damar marah. Abang pengen lu tuh sukses. Jangan kayak Abang. Lu tuh pinter gak kayak gua, bego. Pokoknya, lu tetep kudu kuliah. Titik. Kembali Damar masih dengan nada yang tinggi. Iya, aku pengen kerja dulu, Bang. Aku pengen nabung buat kuliah juga, Bang. Aku janji. Mohon Yandi penuh dengan harapan persetujuan. Enggak. Mending lu belajar, urus bapak. Ngapain lu kerja capek-capek? Dengerin omongan gua ya. Turutin apa yang gua omongin, ngerti? Kata Damar. Kali ini Yandi yang menggebrak meja. Lu emang bisa diandelin, ah? Lu kira gua sama bapak makan dari mana? Dari lu? Bukan. Lu dengan entengnya bilang mau menanggung hidup dan masa depan gua. Urus dulu hidup lu yang bener, Bang. Kasih contoh gua. Jadiin gua supaya bangga sama lu. Jangan dikte gua. Gua udah gede dan gua tahu apa yang harus gua lakuin. Kali ini aja, Bang, kasih gua kepercayaan. Damar hanya terdiam mendengar Yandi berbicara seperti itu. Seakan tidak percaya bahwa Yandi bisa semarah itu. Dan jauh di lubuk hatinya, Damar setuju dengan ucapan Yandi yang begitu menyakitkan itu. Damar merasa dirinya hina dan tidak berguna. Yandi, ada apa, Nak? Kok teriak-teriak? Tanya seseorang dari arah kamar dengan suara yang lemah. Suara Pak Latif. Gak, Pak. Lagi ngobrol sama Bang Damar, jawab Yandi pelan. Yandi dan Damar kembali hening. Namun hati mereka sama-sama meracau. Di dalam hati mereka terdalam tidak ada maksud untuk saling menyakiti lewat perkataan. Namun rasanya lidah mereka sama-sama keluh untuk memperjelas maksud dan isi hatinya. Damar berdiri, lalu mengusap rambut Yandi seraya berlalu pergi menuju kamar untuk menemui Pak Latif. Sedangkan Damar terpekur menatap permukaan meja makan dengan memainkan jemarinya. Ada penyesalan atas ucapan barusan. Tak seharusnya mereka saling membentak seperti itu. Tak ada kebencian di antara mereka. Mereka saling menyayangi satu sama lain, namun memang terkadang lelaki menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tak biasa. Masalah dan ujian hiduplah yang membuat mereka berubah, menjadikan watak yang keras dan terkesan dingin. Terakhir mereka merasakan kehangatan adalah ketika bapak menceritakan hal-hal lucu di kesatuan tentaranya dulu. Mereka bertiga tertawa membayangkan betapa konyolnya Pak Latif ketika dihukum atasannya untuk menghitung berapa helai bulu hidung teman sejawatnya. Kini hangatnya itu hanya tinggal bekasnya saja, seperti lentera yang nyaris padam. Padam bukan hanya karena kencangnya tiupan angin, namun minyaknya yang hampir habis. Damar duduk di samping Pak Latif yang terbaring.
mengelus kakinya yang ditutupi selimut. Batin Damar menangis tatkala sentuhannya merasakan kaki dari pria yang ia cintai, layaknya tulang belulang, kurus tak dibungkus daging. Tak menyangka Pak Latif yang dulunya gagah seperti prajurit pada umumnya, sekarang sedemikian payahnya. Untungnya, Bibi Rumi masih sudi membantu mengurus Pak Latif kakaknya. Hampir setiap hari bibinya datang untuk sekedar menemani Pak Latif mengobrol atau menyiapkan obat. "Gimana Pak? Udah diminum obatnya?" Damar bertanya padahal ia sudah tahu jawabannya. "Udah nak, kamu sehat?" Pak Latif balik bertanya. Damar mengangguk. Bibirnya membujur membentuk senyuman yang dibalas dengan anggukan dan kedipan mata yang dalam dari Pak Latif. "Kamu jangan terlalu keras sama adikmu itu." Ucapannya terhenti karena sedikit terbatuk. "Bapak sedih dengar kalian berantem. Bapak tahu kamu anak yang baik nak. Jaga adikmu itu. Kasih dia kepercayaan supaya dia merasa dihargai," kata Pak Latif lembut. "Iya Pak, tapi nanti jangan sekarang." Damar yakin Yandi pasti paham maksud Damar. Jawab Damar, tatapannya kosong memandangi foto keluarga di dinding. Pak Latif hanya menarik napas panjang, seakan menyerah menghadapi kerasnya sifat anak sulungnya itu. Pak Latif seakan melihat dirinya sendiri jika melihat Damar. "Pak, besok pagi aku mau berangkat lagi ke kota. Ada kerjaan yang gak bisa ditinggal." Damar kembali berkata. "Baru juga pulang nak, malah berangkat lagi," kata Pak Latif. "Gak lama kok Pak, minggu depan juga pulang lagi. Nanti aku minta Bibi buat nemenin Bapak ya," jawab Damar dengan menepuk punggung tangan Pak Latif pelan. "Ya sudah, kamu jaga diri ya," kata Pak Latif. "Iya Pak, doain aja." "Nak, biarin adikmu itu menentukan masa depannya sendiri. Tadi dia cerita kalau dia keterima kerja buat jaga toko katanya. Dia kayaknya bahagia banget. Katanya nih ya, kalau gajian pertama mau beliin Bapak kemeja," kata Pak Latif. "Bapak pengen lihat dia bahagia." "Kamu juga kan?" sambung Pak Latif dengan bertanya. Damar hanya terdiam. Sudah kesekian kalinya ia merasa tertampar oleh kata-kata. Ucapan Pak Latif seakan mencairkan gunung es yang berdiri kokoh, meluluhkan batu kepala yang keras karena ego. Barulah ia sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Nalurinya kopong dan tak peka. Sudah terlalu lama ia mengkhawatirkan suatu hal yang tak jelas. Di sebuah kontrakan petak dengan dinding berwarna hijau, terlihat dua orang lelaki yang sedang asik mengobrol. Mereka duduk di tikar berwarna coklat. Di hadapannya tersaji dua cangkir kopi hitam dan asbak yang sudah dibubuhi puntung dan abu rokok. Salah satu orang itu adalah Damar. Dan orang yang sedang bersamanya adalah Bahtiar. Damar sering memanggilnya Kang Kimung. Umurnya lebih tua dari Damar, terpaut 11 tahun dari Damar. Perawakannya kurus, rambutnya sedikit panjang tak tertata. Mungkin hanya disisir dengan jemari saja. Apalagi jika melihat kumis dan janggutnya yang panjang tak terurus, semakin menegaskan bahwa orang itu sangat cuek dengan dirinya sendiri. Mungkin tidak salah jika disebut gembel oleh orang-orang. Baju kaos dengan gambar Rolling Stone yang menggantung di pundaknya semakin menguatkan kesan itu. Tubuh kurusnya terlihat kentara dengan tato di lengan atasnya, dengan gambar sejenis ular. Jika boleh jujur, gambar itu tidak layak disebut tato. "Lu yakin Dam?" tanya Kimung dengan mengipaskan buku lusuh ke tubuhnya. "Aku yakin Kang, udah kepalang tanggung. Lagian aku udah mengintai lama ini," jawab Damar. "Apa nggak beresiko Dam?" tanya Kimung kembali. "Sekarang nyari duit apa sih Kang yang gak ada risikonya? Akan lebih beresiko jika ini gak dilakukan malam ini Kang," jawab Damar dengan yakin. "Si Cina itu gak bakal ada di sana malam ini. Jadi selain kita ambil barang di toko, kita ambil juga harta lain di rumahnya Kang," lanjut Damar.
Emangnya nggak ada yang jaga? Kembali Kimung mencerca Damar dengan pertanyaan. Ya ada Kang pasti, tapi ya kita bikin mereka nggak sempat teriak aja lah gitu. Gampang kan? Jawab Damar. Matanya tajam memandang Kimung. Kimung terdiam. Begitupun Damar, sebetulnya Damar juga merasakan keraguan. Nyalinya tidak seperti biasanya, namun Damar tidak ada pilihan lain. Perampokan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Rasanya tak ada alasan untuk mengurungkannya. Toko elektronik milik seseorang etnis Tionghoa itu sudah damai intai. Selain barang elektronik, ada juga barang berharga lain seperti kendaraan dan juga mungkin harta perhiasan atau uang yang disimpan di tempat tinggal Tionghoa itu, yang kebetulan menyatu dengan tokonya. Bukan hanya Damar yang membutuhkan uang banyak untuk biaya berobat palatif. Kimung pun dalam kesusahan yang sama. Anak bungsunya yang masih berusia 3 tahun harus secepatnya dioperasi karena kebocoran di jantungnya. Tentunya tak sedikit uang yang harus ia punya. Namun, pekerjaan sebagai pengamen sangatlah tidak cukup. Beberapa kali ia terpaksa mencuri barang-barang orang yang ia satroni dengan berpura-pura mengamen. Beruntungnya, ia belum pernah kepergok. Dam, denger nih ya. Kalau nanti malah gak ada barang yang bisa kita ambil, gue sedot biji mata lo, kata Kimung setengah bercanda. Tapi sinar matanya tetap saja masih redup. Diri Kimung yang lain menolak Kimung melakukan itu. Kimung merasa bukanlah iblis yang mempengaruhinya untuk berbuat jahat seperti itu, namun keadaan yang menuntut. Di masa sesulit ini manusia sudah seperti kehilangan akal sehatnya. Sudah tidak mungkin jika mengharapkan empati dan bantuan dari orang lain atas kesulitannya. Damar tersenyum melihat Kimung yang menyetujui ajakannya. Nanti malam siap-siap Kang ya, aku jemput loh, kata Damar mengingatkan. Di tengah gerimis terlihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Jalanan yang sudah sangat sepi. Tidak ada sama sekali kendaraan lain di sana. Motor tersebut lalu diparkirkan di depan jalan dengan keadaan yang masih menyala. Lalu mereka berdua turun dengan langkah yang pelan dan penuh hati-hati. Sebelum akhirnya menaiki tembok yang tingginya sekitar 2 meter. Damar dan Kimung berjalan senyap ke arah belakang, mencoba masuk dari arah dapur. Di sana ada pagar besi yang tergembok, dan di dalamnya ada halaman yang tak terlalu luas untuk menjemur pakaian. Dengan cekatan Kimung sudah bisa merusak gembok tanpa bersuara seperti halnya yang dilakukan di film action. Entah dari mana Kimung memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dalam hitungan detik, pintu yang terkunci itu pun bisa dijebol. Lagi-lagi tanpa menimbulkan suara yang bising. Mereka berdua masuk. Keadaan di dapur gelap. Namun, insting mereka seolah-olah tak salah memilih jalan untuk mencapai tempat yang mereka tuju. Dengan segera Kimung dan Damar membuka ransel kosongnya. Barang yang mereka taksir memiliki harga tinggi mereka ambil sebisanya. Akang masuk kamar. Kayaknya ada uang di situ, bisik Damar menunjuk pintu. Kimung tak menjawabnya melainkan langsung bergegas menuju kamar sedangkan Damar berjalan ke arah toko melalui pintu belakang. Namun Damar merasa kesulitan karena pintu sedikit macet. Sampai akhirnya Damar bisa masuk dengan leluasa. Di dalam sana tidak segelap ruangan di belakang. Ada satu lampu yang menyala sehingga bisa memudahkannya meraup barang-barang yang diinginkan Damar. Kimung dengan penuh ketegangan mengacak-ngacak semua tempat di dalam kamar. Ternyata tidak ada sama sekali barang yang berharga selain uang receh di atas meja. Dalam hatinya, Kimung meneriakan sumpah serapahnya kepada Damar. Sebegitu tololnya kah ia hingga ia rela melakukan hal yang beresiko ini? Hanya karena ocehan Damar saja. Akhirnya, Kimung beranjak dari sana dan turun ke bawah mencari Damar. Damar masih saja sibuk mengemasi barang-barang elektronik. Ia mencari barang-barang yang sekiranya mudah ia bawa. Ketika ia menuju tempat kasir yang ia kira akan ada uang di sana, ia tidak menyadari bahwa ada orang di belakangnya. Tiba-tiba, tubuh Damar roboh, dihantam dengan besi hollow berkali-kali. Ia dipukuli sampai terjatuh. "Sialan lu," kata orang yang memukulinya.
Damar yang kaget hanya bisa menahan hantaman itu dengan tangan. Tak jelas siapa yang memukulinya itu, karena cahaya temaram dari lampu hanya menampakkan sebuah siluet saja. Di bawah kepanikan, Damar meraih barang dalam jaketnya, kemudian 2 kali tembakan dari pistol revolver rakitan menyasar perut dan dada orang di hadapannya. Orang itu roboh, jatuh ke lantai bersimbah darah. Damar menyeret tubuhnya ke belakang, menyenderkan punggungnya ke tembok dengan masih dalam kondisi panik. Lalu ia berdiri menatap orang yang sudah terkapar itu. Mereka beradu pandang. Damar melangkah pelan mendekati orang itu dan tiba-tiba ia bersimpuh di sampingnya. "Yandi," ucap Damar dengan tubuh bergetar dan mulut menganga. Matanya berlinang seakan hendak membuncah. Lalu segera ia meraih kepala orang itu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Abang," ucap orang itu yang bukan lain adalah Yandi, adiknya. Tiba-tiba muncul Kimung dari balik pintu. "Lu ngapain, tolol?" teriak Kimung sembari berlari menuju kamar dan menariknya. Damar seakan terpaku di lantai yang penuh darah. Sampai Kimung menggampar pipinya berkali-kali agar Damar sadar. Mereka berdua keluar berlari sebisanya menuju motor yang terparkir. Di sana masih tidak ada orang sama sekali. Di atas motor yang melaju dengan kencang, Kimung dan Damar masih diam membisu. Mereka masih sibuk dengan kepanikannya. Saat itu, gerimis sudah tidak ada. Motor masih melaju, namun tak ada tempat yang mereka tuju. Di tengah kebisuan, Kimung berkata, "Tolong lu ngapain tadi bangsat? Lu mau nyelakain gue, ha?" teriak Kimung masih dengan menarik gasnya, namun masih tak ada jawaban dari kamar. "Lu kan bisa todong aja tuh bocah, ngapain lu tarik pelatuk bego?" teriak lagi Kimung masih dengan amarahnya yang meledak-ledak. Damar masih dengan kebisuannya, tetap diam dengan tatapan yang kosong. Pistol revolver masih berada di tangan kanannya yang dilumuri darah. Damar tak percaya jika orang yang ia tembak adalah Yandi, adiknya. Ternyata Yandi bekerja di orang Tionghoa itu. Damar linglung, ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia teringat apa yang Pak Latif katakan kepadanya. Teringat pula pertengkaran terakhirnya dengan Yandi yang ia sendiri tak sempat meminta maaf. Pandangannya seolah-olah gelap. Bumi seakan menyempit menghimpitnya sampai-sampai Kimung yang sedari tadi memaki dengan sumpah serapahnya tak ubahnya seperti suara angin saja. "Bocah itu adikku, Bang." Tiba-tiba suara desingan peluru terdengar. Damar jatuh dari motornya. Ia meledakkan kepalanya sendiri dengan pistol. Selesai.